Bab 616, aku ingin dia hidup. Orang-orang seperti ini tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dengan itu, Bai Xiaochun melanjutkan jalannya. Akhirnya, dia mengeluarkan jiwa dan panji ungu untuk sedikit mempelajarinya. Mereka jelas barang-barang berkualitas tinggi, terutama panji kecil. Yang mengejutkan, ia mendapati bahwa itu diisi dengan lebih dari 100.000 merek, semuanya terkait dengan kecepatan. Meskipun sangat mahal untuk digunakan, itu bisa menyebabkan kecepatan tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan kepala klan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Itu terlalu mahal yang tak terbayangkan. Setelah beberapa perhitungan, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa menggunakannya hanya dengan satu tarikan waktu akan menghabiskan 10 porsi obat jiwa tingkat menengah. Bahkan Bai klan tidak bisa membayar harga seperti itu lama. Yang paling penting, semua tanda penyegelan pada jiwa dan panji ungu telah ditempatkan di sana oleh Patriark Dewa Klan Bai, yang berarti bahwa mereka tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya digunakan tanpa terlebih dahulu menghancurkan semuanya. Bahkan lebih layak dicatat adalah bahwa kedua item telah mendapat manfaat dari peningkatan semangat 11 kali lipat. Bai Xiaochun bisa melihat desain emas tersembunyi di keduanya. Sayangnya, semua faktor gabungan ini menunjukkan bahwa dia tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka saat ini. Yah, beri aku waktu. Mungkin aku bisa menggunakan air sungai Heavenspan untuk memakainya. Setelah beberapa pemikiran, dia melemparkan keduanya ke dalam ember besar air sungai Heavenspan. Ketika tidak digunakan, jiwa itu cukup kecil untuk muat di telapak tangannya. Setelah melemparkannya ke dalam ember, Bai Xiaochun berhenti memikirkannya dan menyipitkan matanya. Aku masih harus berurusan dengan tanda segel yang diberikan padaku. Sambil mengerutkan kening, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu mulai menamparkan tangannya sendiri. Ki dan darahnya mulai melonjak dalam irama tertentu, berdenyut-denyut saat berusaha membersihkan dirinya. Pada saat yang sama, dia terus melarikan diri. 3 hari lagi berlalu. Itu sore ketika Bai Xiaochun melarikan diri ketika, tiba-tiba, ekspresinya berkedip. Melihat dari balik bahunya, dia melihat seberkas cahaya cemerlang melesat menembus langit ke arahnya. Di dalam sorotan cahaya itu ada seorang lelaki tua dengan jiwa, bergerak dengan kecepatan luar biasa, wajahnya seperti topeng niat jahat yang membunuh. Meskipun Bai Xiaochun tidak yakin dengan nama pria itu, dia mengenalinya. Dia adalah salah satu tetua Bai Klan, yang basis budidayanya sangat dekat dengan tingkat jiwa Naschen pertengahan. Dia juga anggota dari garis keturunan langsung. Yang lainnya, juga sendirian, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian berdeham, lalu melambat menjadi berhenti. Ketika orang tua itu mendekat dan melihat bahwa Bai Xiaochun menyuruh kepala klan digantung dan digantung di atas bahunya, matanya melotot dan dia tersentak. Tanpa ragu-ragu, dia berhenti. Dia menangkap kepala klan hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi penuh keraguan muncul di wajahnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, dan bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak bisa membayangkan kepala klan ditangkap hidup-hidup. Mustahil untuk mencegah rasa takut muncul di dalam hatinya, basis budidayanya lebih rendah dari kepala klan. Menimbang bahwa kepala klan sudah ditangkap, apa yang akan terjadi padanya? Terlebih lagi, ketika dia melihat bagaimana kepala klan yang basah kuyup, hatinya dipenuhi kecemasan. Aku tidak peduli bagaimana itu terjadi, tidak mungkin aku akan mengambil risiko menempatkan diriku dalam bahaya. Keringat muncul di dahinya, tanpa ragu dia mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya. Suara gemuruh memenuhi udara saat dia menghilang. Membuatnya takut, Bai Xiaochun bergumam, tampak terkejut. Ya, dia memiliki akal sehat itu sudah pasti. Lebih takut mati daripada aku. Dan dia dalam tahap Naschen Soul. Petik 2, dia sudah siap untuk menangkapnya hidup-hidup dan mengikatnya seperti kepala klan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap kepala klan dengan mata tertutup dan gigi terkatup, dan tidak bisa menahan senyum dan desah. Jimat pelindung ini benar-benar berguna. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia melanjutkan jalannya dengan kepala klan terikat di belakangnya. Sejak hari itu, setiap kali seseorang dari salah satu keturunan garis keturunan Bai Klan bertemu dengannya, mereka akan melihat kepala klan, terkesiap dan kemudian melarikan diri. Adapun kepala klan, ia lebih suka tetap tidak sadar. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah menangkap kepala klan hidup-hidup membuktikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki basis budidaya yang lebih tinggi dari ketua klan. Tentu saja, orang-orang dari garis keturunan langsung tidak begitu mudah dibujuk. Menimbang bahwa mereka dapat melacaknya dengan meterai kehendak surgawi, mereka mulai bekerja sama dan menyerangnya dalam kelompok. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun akan melawan dan segera menumpahkan darah. Bukan hanya anggota klan Bai yang melihatnya pergi bersama dengan kepala klan terikat. Ini adalah wilayah Giant Ghost City, jadi ada banyak penggarap jiwa dan ahli nujum yang juga melihat pemandangan itu. Setiap orang yang melakukannya benar-benar terkejut. Siapa itu?
Tanda tanya, dan mengapa orang yang diikatnya terlihat seperti kepala klan Bai? Petik 2. Tidak mungkin. Petik 2. Semakin banyak orang melihat apa yang terjadi, dan banyak lagi yang mendengar desas-desus. Segera, cerita menyebar ke seluruh wilayah Giant Ghost City. Pada awalnya, desas-desus menyebar dengan tenang, terutama karena orang tidak dapat mengkonfirmasi validitas mereka. Namun segera, setelah perwakilan dari dua klan kembali ke rumah mereka, seperti halnya utusan dari Giant Ghost City, desas-desus yang berbisik berubah menjadi semburan gosip yang meledak-ledak. Apa? Seorang putra kilin bangkit di Bai Clan dan membunuh Baiki. Dia mencuri jiwa dewa mereka, selamat dari serangan patriark dewa mereka, dan kemudian melarikan diri. Petik 2. Setelah dia melarikan diri, ayahnya sendiri, kepala klan, mencoba membunuhnya, tetapi kemudian ditangkap. Sekarang kepala sekolah diikat seperti anjing di punggung putranya untuk dilihat semua orang. Petik 2. Setelah dia melarikan diri, ayahnya sendiri, kepala klan, mencoba membunuhnya, tetapi kemudian ditangkap. Sekarang kepala sekolah diikat seperti anjing di punggung putranya untuk dilihat semua orang. Petik 2. Surga, Bai Hao ini benar-benar mengubah pengkhianat terhadap klan Bai. Rumor itu semakin dan semakin intens, sampai sejumlah besar orang menaruh perhatian sangat besar pada apa yang terjadi. Berita juga mulai menyebar tentang bagaimana Bai Xiaochun membunuh banyak pembudidaya klan Bai yang telah dikirim untuk mengejarnya. Tak lama, semua Giant Ghost City berada dalam keributan. Di dalam kota raja, markas surgawi dan anggota klan lainnya sangat terguncang. Semua orang telah mendengar bahwa seorang putra kilin bernama Bai Hao telah muncul dari klan Bai, dan bahwa ia telah berubah menjadi pengkhianat, mencuri jiwa dewa klan dan bahkan menangkap ayahnya sendiri. Plus, dia telah membunuh banyak anggota klan dengan cara yang kejam. Saya mendengar bahwa dia menderita dalam diam di klan itu selama bertahun-tahun, dan terus-menerus diintimidasi. Dia bahkan nyaris mati pada banyak kesempatan. Namun, dia bertahan dengan tenang sampai mereka membuka tanah leluhur mereka, yang ketika dia meledak dengan cara yang mengejutkan. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar bahwa Bai Hao ini memiliki bakat mengejutkan dalam sulap nyala api. Juga, basis budidayanya berada di lingkaran besar formasi inti. Dia benar-benar luar biasa. Petik 2. Aku tidak percaya Bai Clan begitu pendek. Tapi sekali lagi, Bai Hao ini jelas-jelas adalah orang jahat. Dia benar-benar menculik ayahnya sendiri. Semua orang di daerah Giant Ghost City membicarakan masalah ini, dan tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Meskipun sangat sedikit orang yang pernah melihat Bai Hao, mereka sekarang memiliki citra mental tentangnya. Dia benar-benar jahat, dengan bakat laten yang menantang surga. Pada saat yang sama, dia telah mencaci maki klannya sendiri, dan benar-benar kejam. Tidak hanya klan dan Marquise Surgawi belajar tentang masalah ini, tetapi kata-kata bahkan menyebar ke jantung Giant Ghost City. Terletak di sana adalah sebuah patung besar, yang di atasnya adalah istana kerajaan. Di dalam istana kerajaan ada sosok menjulang dalam jubah raja, berdiri di pagar, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dia tampak sangat agung ketika dia berdiri di sana memandangi langit dan bumi. Dia tampak seperti personifikasi dari kehendak surga, tipe orang yang bahkan seorang dewa akan gemetar di hadapannya. Seolah-olah di hadapannya, bahkan surga dan bumi akan menyetujui. Dia memiliki penampilan seperti pria parubaya, wajahnya yang tajam tetapi sangat tampan. Dia tampak superior dalam segala hal, tipe orang yang bisa mendominasi apapun yang terlihat. Pria ini tidak lain adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, dan salah satu dari orang-orang paling kuat di bawah Kaisar Agung sendiri, Raja Hantu Raksasa. Dia adalah orang yang menjulang di atas semua ciptaan, dan itu khususnya terjadi di era saat ini, di mana kekuatan kekaisaran memudar. Salah satu dari 4 Raja Surgawi itu adalah sosok yang mengejutkan yang dapat mengguncang Willens secara mendalam kemanapun mereka pergi. 1. Dia memiliki penampilan seperti pria parubaya, wajahnya yang tajam tetapi sangat tampan. Dia tampak superior dalam segala hal, tipe orang yang bisa mendominasi apapun yang terlihat. Pria ini tidak lain adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, dan salah satu dari orang-orang paling kuat di bawah Kaisar Agung sendiri, Raja Hantu Raksasa. Dia adalah orang yang menjulang di atas semua ciptaan, dan itu khususnya terjadi di era saat ini, di mana kekuatan kekaisaran memudar. Salah satu dari 4 Raja Surgawi itu adalah sosok yang mengejutkan yang dapat mengguncang Willens secara mendalam kemanapun mereka pergi. 1. Bai Hao, kata Raja Hantu Raksasa dengan lembut. Menarik. Sebuah cahaya aneh berkedip di matanya, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah beberapa saat dia tersenyum tipis. Duke Deadcrier, katanya dengan keras, kenapa kamu tidak mencari Bai Hao ini dan membawanya kembali ke sini ke Giant Ghost City? Aturlah posisi untuknya juga. Kata-kata Raja Hantu Raksasa diucapkan dengan dinginnya es, tetapi pada saat yang sama, makna yang mendalam bisa dilihat dalam senyumnya. Bahkan ketika kata-katanya bergema, seorang lelaki tua muncul di tangan kiri patung besar itu, yang merupakan istana besar lainnya. Dia tampak kuno sampai ekstrim, dengan mata yang bersinar seperti matahari dan bulan.
Aura yang mengelilinginya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Sangat mengejutkan. Pria ini berada di alam dewa. Pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Ya yang mulia, lalu dia menoleh dan menghilang begitu saja. Terkekeh dingin, Raja Hantu Raksasa berkata, jika klan Bai menginginkannya mati, maka aku ingin dia hidup. 3 klan besar kemungkinan besar menyelesaikan persiapan mereka. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang akan melakukan langkah pertama. Petik 2. Bagi Raja Hantu Raksasa, Bai Hao tidak signifikan, dan pada kenyataannya, hidup atau mati tidak masalah sama sekali. Namun, mengingat bahwa dia terhubung dengan Bai Clan, itu berarti dia adalah alat yang sempurna untuk merasakannya. Hai semuanya, catatan singkat bahwa Raja-Raja Surga yang disebutkan dalam bab ini tidak sama dengan teknik Raja Surgawi yang tak mati, yang dipupuk oleh Bai Xiao Chun. Kalau dipikir-pikir, saya seharusnya memberi nama teknik itu sesuatu yang lain. Sebenarnya, saya berpikir untuk kembali menjadikannya teknik Raja Surgawi yang tidak mati, atau mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun, sampai saat itu, perlu diketahui bahwa Raja Surgawi di hutan belantara sepenuhnya tidak berhubungan dengan teknik itu, setidaknya sejauh yang dilakukan oleh karakter Cina. Karena dia sudah selesai dengan level kodeks kematian itu, aku merasa itu bukan masalah besar saat ini. Bab 617 Patriark tiba. Sementara itu, kembali ke klan Bai keheningan menang. Dalam beberapa hari terakhir, masalah Bai Hao telah menjadi semacam krisis. Karena semua rumor menyebar di daerah itu, seluruh klan merasa tidak stabil. Bai Hao telah berubah menjadi pengkhianat, membunuh Bai Qi, mencuri jiwa dewa, menangkap kepala klan, dan membunuh banyak anggota klan garis keturunan langsung yang mengejarnya. Semua orang di klan dibiarkan dengan jantung berdebar, terutama di eselon kepemimpinan yang lebih tinggi. Orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda, dan banyak dari garis keturunan tambahan menggunakan masalah ini untuk mengecam garis keturunan langsung. Bai Hao adalah putra kilin sejati dari klan Bai. Kau mengarahkan orang-orang garis keturunan memaksanya untuk mengubah pengkhianat. Petik 2. Dia benar-benar dipilih dari surga. Jika dia masih di klan, dia bisa menembus tahap Naschen Soul dan memimpin klan kita ke ketinggian baru. Petik 2. Bicara seperti ini semakin umum. Semakin banyak kemuliaan yang diperoleh Bai Hao untuk dirinya sendiri, hal-hal yang lebih buruk didapat untuk garis keturunan langsung, dan semakin mereka ingin membunuhnya. Sayangnya, saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Menimbang bahwa dia telah membunuh beberapa tetua klan Mid Naschen Soul, apa yang bisa dilakukan orang lain? Beberapa tetua klan yang berada di tahap Naschen Soul akhir keluar untuk mencoba menangkapnya, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Garis keturunan langsung sedang dialihkan sepenuhnya. Para tetua di Aula Kehakiman dan Aula Koreksi bukan bagian dari garis keturunan langsung, dan meskipun mereka telah mengikuti perintah Patriark untuk mengirim orang keluar untuk mencari Bai Hao, sudah jelas bahwa setiap kegagalan untuk menangkapnya benar-benar kesalahan garis keturunan langsung. Ketika Nyonya Kai melihat-lihat situasi di klan, dia merasakan kepahitan dan keputusasaan di hatinya. Di masa lalu, tidak mungkin baginya untuk bahkan membayangkan bahwa tidak ada orang seperti Bai Hao yang akhirnya menyebabkan keributan seperti itu. Putranya telah terbunuh dan suaminya ditawan, dan itu membuat hatinya merasa seperti terkoyak. Pada saat yang sama, kebenciannya yang berbisa terhadap Bai Hao telah mencapai proporsi yang tak terlukiskan. Jika bukan karena fakta bahwa ada Patriark Dewa di klan, pertempuran akan pecah. Karena itu, semua konflik terjadi di belakang layar. Yang paling penting, Patriark Dewa belum menyatakan pendapatnya tentang masalah ini. Garis keturunan tambahan. Semua menunggu untuk melihat dengan siapa Patriark Dewa akan memihak. Itu akan sangat jitu. Namun, pada saat ini, Patriark Dewa tidak tertarik untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam klan. Bahkan, dia bahkan tidak terlalu peduli bahwa kepala klan telah ditangkap. Selama klan itu sendiri masih berdiri, dia puas. Skenario terburuk, ia harus memilih ketua klan baru. Benar, hal utama dalam benaknya adalah Bai Hao. Sungguh sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Aku tidak percaya seluruh klan telah dimobilisasi, dan bahkan saat itu mereka tidak dapat membawa Bai Hao kembali. Aku tidak bisa terus menunggu. Jika hal-hal berlangsung terlalu lama, dan Raja Hantu Raksasa ikut campur, maka saya akan kehilangan kesempatan penting. Kurasa aku hanya perlu mengambil risiko. Sambil menggertakkan giginya, dia bangkit berdiri. Sesuatu yang dalam dan tak terduga bisa dilihat di matanya saat dia melihat sekeliling pada nyala hijau dari 7 lilin yang berkelap-kelip di sekitarnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melangkah maju. Langkah tunggal itu menyebabkan angin muncul di kamar di sekitarnya. Nyala api dari 7 lilin menari, dan kemudian mulai berkedip. Langkah tunggal itu menyebabkan angin muncul di kamar di sekitarnya. Nyala api dari 7 lilin menari, dan kemudian mulai berkedip. Tanpa ragu-ragu, sang Patriark melangkah keluar dari formasi mantra yang diciptakan oleh lilin, di mana semua api menyala.
Menghilang. Pada saat itu, suara retakan bisa terdengar dari dalam bapa bangsa, hampir seperti tulang saling bersentuhan. Kemudian, semua jejak layu di tubuhnya lenyap, dan ia menjadi pria parubaya. Fluktuasi basis kultivasi mengejutkan bergemuruh, dan matanya bersinar seolah-olah dengan pencahayaan. Cara dia berdiri di sana membuatnya tampak seperti dia adalah wakil dari kehendak langit. 7 lilin pengunci hidupku dapat mengunci umur panjangku di tempat dan membantuku hidup sedikit lebih lama. Sayangnya, saya hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup. Bai Hao, Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Mata bersinar dengan kedengkian yang mendalam, ia merobek celah di udara di depannya, melangkah melewatinya, dan menghilang. Pada saat yang sama, gemuruh guntur mengguncang langit di atas klan Bai. Cukup jauh dari Bai Klan, Bai Xiaochun melaju kencang di udara. Dia telah membunuh beberapa anggota Bai Klan baru-baru ini, meskipun itu bukan karena dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, melainkan karena mereka bersikeras mengelilinginya dan menyerangnya. Ketika Bai Xiaochun melawan, dia memukul untuk membunuh. Dia bahkan telah membunuh 3 tetua klan sejauh ini. Pada titik ini, dia hampir berada di perbatasan wilayah yang dianggap sebagai wilayah kota hantu raksasa. Pada saat itu, wajahnya merah padam, dan ketika dia terbang, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan yang konstan, dan kemudian akan menamparkan tangannya ke bawah pada dirinya sendiri. Ini adalah sihir rahasia yang dia ambil di Starry Sky Dao Polarity Sect berguna untuk mengeluarkan tanda segel. Dengan menggunakan kekuatan ki dan darahnya sendiri, ia dapat menghilangkan semua tanda penyegelan dari dalam dirinya, dan meskipun itu bekerja dengan baik, kekuatan segel itu sendiri merupakan faktor penting. Jika mereka lemah, mereka bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi jika mereka kuat, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih lama. Dengan menggunakan kekuatan ki dan darahnya sendiri, ia dapat menghilangkan semua tanda penyegelan dari dalam dirinya, dan meskipun itu bekerja dengan baik, kekuatan segel itu sendiri merupakan faktor penting. Jika mereka lemah, mereka bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi jika mereka kuat, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih lama. Faktor lain adalah kekuatan ki dan darah sendiri. Untungnya, Bai Xiaochun memiliki ki dan darah yang sangat kuat. Setelah beberapa hari menggunakan sihir rahasia ini, itu berpengaruh. Pada titik tertentu yang sangat dekat dengan perbatasan Giant Ghost City, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan batuk seteguk darah. Kumpulan darah ini tidak berwarna merah, melainkan berwarna coklat. Begitu dikeluarkan dari dalam mulutnya, itu berputar di udara untuk membentuk kepala, dengan wajah patriark Dewa Klan Bai Klan. Wajah itu menatap jahat ke Bai Xiaochun sejenak sebelum menghilang. Bai Xiaochun menghapus darah yang tersisa dari bibirnya dan menghela nafas panjang. Akhirnya, dia merasa benar-benar bebas dan jernih. Setidaknya aku akhirnya mendapatkan tanda pemeteraian terkutuk itu dari diriku. Merasa jauh lebih santai, dan bahkan bersemangat, dia mulai bergerak lagi. Paling lama 4 jam, dan aku akan keluar di padang pasir. Di luar sana, Bai Klan tidak akan pernah bisa menemukanku sekarang karena aku sudah menyingkirkan tanda segel. Saat dia bergerak, dia mengeluarkan catatan Bai Hao dari tasnya dan mulai mempelajarinya. Catatan ini adalah karya hidup Bai Hao, lengkap dengan teknik augurinya, serta informasi terperinci tentang jiwa dan nyala api multiwarna. Bai Xiaochun telah mempelajari informasi itu sering selama beberapa hari terakhir, dan telah mendapat manfaat secara signifikan setiap kali dia melakukannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas terus-menerus tentang fakta bahwa Bai Hao telah terbunuh. Anak itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia hidup, maka sebagai magang saya, dia bisa langsung membantu saya dengan kejayaannya. Dengan bantuannya, saya tidak perlu pergi kemanapun untuk mencari tahu formula. Kita bisa melakukannya bersama. Sambil mendesah, dia menambah kecepatan. Tentang waktu Bai Xiaochun akhirnya menghapus tanda penyegelan dari dalam dirinya, ada pembudidaya Nas Chen Sol biasa yang terbang di udara agak jauh dari jiwa. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu jatuh, dan dia berhenti bergerak. Anak itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia hidup, maka sebagai magang saya, dia bisa langsung membantu saya dengan kejayaannya. Dengan bantuannya, saya tidak perlu pergi kemanapun untuk mencari tahu formula. Kita bisa melakukannya bersama. Sambil mendesah, dia menambah kecepatan. Tentang waktu Bai Xiaochun akhirnya menghapus tanda penyegelan dari dalam dirinya, ada pembudidaya Nas Chen Sol biasa yang terbang di udara agak jauh dari jiwa. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu jatuh, dan dia berhenti bergerak. Orang tua itu adalah salah satu anggota garis keturunan langsung di tahap Nas Chen Sol akhir yang mengejarnya. Dia adalah anggota terakhir dari garis keturunan langsung yang memiliki harapan untuk benar-benar mengejar Bai Xiaochun. Beberapa saat yang lalu, segel kehendak surgawi yang memungkinkannya melacak Bai Xiaochun tiba-tiba menghilang. Willens adalah tempat yang sangat besar, jadi tanpa tanda pemeteraian itu, hampir tidak mungkin menemukan Bai Xiaochun. Orang tua itu terbang secepat mungkin ke arah dia bergerak, tetapi tidak punya harapan bahwa Bai Hao akan sebodoh itu hanya duduk di sana menunggu.
Tak lama, pembudidaya Nas Chen Sol tua mencapai titik terakhir yang dia tahu tanda segel, hanya untuk melihat-lihat dan menemukan apa-apa. Selain itu, tidak ada indikasi ke arah mana tambangnya telah diambil. Di sebelah barat adalah gurun. Di sebelah utara adalah sungai awet muda yang awet muda. Di sebelah timur adalah kota kekaisaran. Kemana Bai Hao akan pergi? Petik 2. Lebih jauh, Patriark Dewa itu terbang di udara, ekspresinya sangat suram. Tidak masalah bahwa kamu menghapus tanda segelku. Dewa dapat melakukan hal-hal di luar imajinasi Anda. Tidak ada tempat di mana Anda bisa lari ke tempat saya tidak dapat menemukan Anda. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melambaikan jarinya, menyebabkan tubuhnya menua dengan jelas, tetapi pada saat yang sama, menciptakan riak di udara di depannya, riak-riak yang dengan cepat bersatu menjadi bentuk layar. Di dalam layar, tanah kosong yang luas terlihat kemana Dewa Patriark melangkah. Sesaat kemudian, dia sebenarnya berada di gurun, di mana dia sekali lagi menggunakan metode yang sama. Dan lagi. Pada ketiga kalinya, gambar yang dia panggil mengungkapkan Bai Xiaochun, melaju kencang. Tidak lambat sama sekali. Benar-benar terlihat seperti Anda memenuhi harapan. Sambil menyeringai, sang patriark melangkah ke layar. Bab 618 Pertempuran lain dengan Dewa. Daerah ini masih dianggap di bawah kendali kota hantu raksasa, dan karena itu, dapat dianggap milik Raja Hantu Raksasa sendiri. Dan tentu saja, Raja Hantu Raksasa adalah seseorang yang melampaui surga dalam hal status di sini. Bai Xiaochun mencapai perbatasan, namun dia benar-benar bisa melihat gurun luas di kejauhan, tempat yang dipenuhi angin yang berputar-putar. Mata berbinar karena pencerahan dari catatan Bai Hao. Ia mengumpulkan pikirannya dan kemudian mendorong ke arah gurun. Aku akan pergi ke padang pasir selama beberapa bulan untuk membiarkan situasi tenang. Maka saya akan mempertimbangkan apakah akan kembali ke sini, atau pergi ke salah satu kota raja lainnya. Semua dari mereka memiliki portal teleportasi yang bisa membawaku pulang. Sementara itu, saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari catatan Bai Hao. Pada titik ini, dia merasa bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan ketika datang ke api 13 warna, dan semakin percaya diri dalam berhasil dengan itu. Pada saat itulah tiba-tiba, ekspresinya berkedip dan dia melihat ke atas ke udara. Ketika dia melakukannya, murid-muridnya mengerut ketika dia melihat sebuah pusaran besar yang bergemuruh. Dalam satu napas waktu, itu berubah menjadi portal selebar 30,000 meter, dari mana di dalamnya meletus tekanan mengejutkan. Gemuruh, sebuah getaran mengaliri tanah, dan kemudian semua tanah tiba-tiba diam, seolah-olah seluruh area telah terpotong dari langit dan bumi menjadi ruang khusus tersendiri. Napas Bai Xiaochun tercekat di tenggorokannya, dan dia merasa seolah-olah udara di sekitarnya telah mengeras. Tekanan yang membebani membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Mata kepala klan tersentak terbuka, dan dia berteriak, Patriark. Patriark Bai klan ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Nyonya Merah Debu. Di atas dalam pusaran besar, gambar wajah muncul, yang tidak lain adalah wajah Patriark Dewa, menatap dingin ke Bai Xiaochun. Seorang kultivator formasi inti berani menantang langit. Dia berbicara tepat 8 kata, yang, ketika mereka meninggalkan mulutnya, menjadi 8 simbol magis, menyilaukan dan cerah, yang langsung melesat ke arah Bai Xiaochun. Ketika mereka terbang di udara, simbol-simbol berubah menjadi 8 raksasa yang mengenakan baju besi emas. Bai Xiaochun segera terguncang. Kata-kata dewa itu segera berubah menjadi tentara yang mau mengikuti setiap perintahnya. Dia sekarang sadar bahwa dia telah meremehkan para dewa. Selama pertarungannya dengan Nyonya Merah Debu, dia telah dipengaruhi oleh kutukan, dan tidak dapat menggunakan beberapa kemampuan surgawi yang paling kuat. Selain itu, dia juga pada tingkat yang lebih rendah dari Patriark Bai klan ini. Itu adalah saat bahaya kritis 8 raksasa berarmor emas sedang menahannya, melolong dan mengaum. Saat itulah bayangan di sekitarnya kabur, bukan 1, tapi 4. Namun, dia tidak memanggil klonnya. Dia secara langsung menggambar pada kekuatan basis kultivasi mereka, tubuh kedagingan, dan indera surgawi. Namun, dia tidak memanggil klonnya. Dia secara langsung menggambar pada kekuatan basis kultivasi mereka, tubuh kedagingan, dan indera surgawi. Dia membuat dirinya 4 kali lebih kuat. RUMBLE. Beberapa saat sebelumnya, tekanan di sekitarnya telah menyegelnya di tempat, tetapi sekarang, celah menyebar di udara di sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika 8 raksasa lapis baja emas itu tiba, dia mendongak dan meraung, serentak terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Kemudian, ledakan menggema ketika 8 raksasa mendarat di tempat yang baru saja didudukinya. Ketika mereka melakukannya, mereka berubah menjadi 8 rantai emas yang menyegel seluruh area. Selama proses itu, kepala klan dikirim jatuh ke samping, di mana ia batuk seteguk darah sebelum jatuh pingsan. Sangat menarik. Mata Bapak Dewa itu berkedip karena terkejut. Kembali di klan Bai, basis budidayanya terbatas karena 7 lilin yang mengunci kehidupan, dan ia tidak dapat secara pribadi mengambil alih situasi.
Itulah sebabnya Bai Xiaochun bisa melarikan diri untuk memulai, dan sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Tapi sekarang, di sini dia secara langsung, dan buronnya masih menimbulkan masalah baginya, yang menurutnya cukup menarik. Wajah besar di pusaran mulai menyusut sampai membentuk patriark itu sendiri, melayang di sana di udara, memancarkan aura yang tampaknya mampu menyebabkan transformasi instan di langit dan bumi. Dia mengenakan jubah putih, dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap Bai Xiaochun. Lalu dia mengambil langkah ke depan, langkah yang menyebabkan kaki besar muncul di atas di langit. Kaki sepanjang 3,000 meter turun, menghancurkan awan dan menyebabkan tanah di bawahnya bergetar. Bahkan udara terdistorsi saat kaki bergemuruh ke Bai Xiaochun. Kaki sepanjang 3,000 meter turun, menghancurkan awan dan menyebabkan tanah di bawahnya bergetar. Bahkan udara terdistorsi saat kaki bergemuruh ke Bai Xiaochun. Kaki itu menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani Bai Xiaochun, hampir seolah-olah kehendak langit menimpanya. Ada beberapa alasan Nyonya Merah Debu akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika mereka bertarung. Karena berada di kuburan kaisar-kaisar generasi kedua, dan karena kutukan yang dideritanya, dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan surga dan bumi. Meskipun begitu, Bai Xiaochun nyaris tidak bisa melarikan diri dengan hidupnya. Sekarang, dia bisa melihat betapa para dewa yang benar-benar kuat. Patriark Baiklan bertempur tepat di luar kotanya sendiri, di daerah yang sangat dikenalnya. Dia mampu bertarung dengan kekuatan sebenarnya dari dewa. Bai Xiaochun terkejut, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari mengapa Patriark Baiklan tampak jauh lebih kuat daripada Nyonya Merah Debu. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Dia dicekam oleh sensasi krisis yang mematikan, dan tahu bahwa jika dia mencoba untuk langsung bertarung melawan kaki besar ini, dia kemungkinan akan terhapus dari keberadaan. Ketika pikirannya berputar, kaki mendekat, dan dia mundur selangkah. Selama proses itu, tubuhnya mulai memudar, dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Pada saat dia menghilang, kaki itu mendarat, menabrak tanah dan menyebabkan debu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku untuk kedua kalinya, kata sang patriark dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara saat pusaran besar lainnya muncul. Sang patriark menggerakkan tangan kanannya, menyebabkan pusaran berputar dan secara bersamaan bergema dengan raungan gemuruh. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang kuat meletus menyebabkan udara berubah ketika kekuatan perjalanan waktu muncul. Ini bukan kekuatan sebenarnya dari perjalanan waktu, tapi itu membungkus segala sesuatu di daerah itu dan menariknya ke arah pusaran dengan kekuatan destruktif termasuk batu-batu besar di dekatnya, pohon, dan bahkan gunung. Sang patriark menggerakkan tangan kanannya, menyebabkan pusaran berputar dan secara bersamaan bergema dengan raungan gemuruh. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang kuat meletus menyebabkan udara berubah ketika kekuatan perjalanan waktu muncul. Ini bukan kekuatan sebenarnya dari perjalanan waktu, tapi itu membungkus segala sesuatu di daerah itu dan menariknya ke arah pusaran dengan kekuatan destruktif termasuk batu-batu besar di dekatnya, pohon, dan bahkan gunung. Pada saat yang sama agak jauh, Bai Xiaochun melarikan diri dengan kekuatan heks abadinya. Namun, begitu Patriark Dewa melepaskan sihir mengejutkannya, wajah Bai Xiaochun jatuh, dan tekniknya terganggu. Pada saat yang sama agak jauh, Bai Xiaochun melarikan diri dengan kekuatan heks abadinya. Namun, begitu Patriark Dewa melepaskan sihir mengejutkannya, wajah Bai Xiaochun jatuh, dan tekniknya terganggu. Begitu dia muncul di tempat terbuka, gaya gravitasi yang mengejutkan menyambarnya, dan mulai menyeretnya mundur ke arah pusaran. Bahkan seperti itu, matanya berbinar, dan dia berputar di tempat. Kemudian Aftri Mages kabur di sekitarnya saat dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mengangkat tangannya di atasnya. Water Swamp. Kerajaan, keempat klonnya keluar untuk mengelilinginya, dan juga melepaskan kerajaan Water Swamp mereka. Seketika, rawa berair muncul, dan raungan binatang buas mengejutkan bergema dari dalam. Kemudian, banyak gunung seperti paku mulai naik. RUMBLE. 5 cakar melengkung, seperti gunung yang muncul menciptakan pemandangan yang akan mengejutkan siapapun yang bisa mengamatinya. Ketika mereka muncul di tempat terbuka, langit redup dan mereka menebas ke pusaran. Apa itu? Sampai sekarang, Patriarki Dewa tetap benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Tapi ketika roh esensi kehidupan kerajaan Water Swamp Bai Xiaochun muncul, wajahnya jatuh. Bab 619. Bab 619 Dekrit dari Raja Surgawi. Cakar roh esensi kehidupan Bai Xiaochun bertepi energi mematikan yang mengejutkan. 5 cakar melengkung seperti gunung dengan kekuatan penghancur melesat langsung ke pusaran raksasa. Ketika keduanya saling memukul, ledakan yang memekakkan telinga memenuhi daerah itu. Langit redup dan angin kencang memenuhi daerah itu, gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Namun, pusaran itu didukung oleh kekuatan dewa, dan meskipun kerajaan Water Swamp Bai Xiaochun kuat, mengingat tingkat basis budidayanya saat ini, kekuatan itu terbatas.
Beberapa saat setelah tabrakan awal, cakar menghilang, dan kerajaan Waterswamp memudar. Satu-satunya hal yang tersisa adalah tangisan yang menggema dan mengerikan. Namun, serangan itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Suara retak bergema keluar dari pusaran, dan 5 celah besar muncul di dalamnya. Keretakan-keretakan itu tumbuh semakin lebar dan semakin luas, menebarkan gaya gravitasi ke dalam kekacauan. Pusaran itu bahkan mulai goyah di ambang kehancuran. Wajah Bai Xiaochun pucat saat dia batuk seteguk darah. Semua klonnya tampaknya berada dalam kondisi yang sama, dan dengan cepat kembali ke jati dirinya. Kemudian, Bai Xiaochun menatap tajam pada Patriark Dewa, dan perlahan-lahan mengeluarkan pagoda penimbunnya yang seperti kristal. Matanya bersinar karena kegilaan, auranya tidak stabil, dan dia bergetar secara fisik. Namun, tidak ada waktu untuk duduk memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia dengan cepat mengirim beberapa perasaan surgawi ke dalam pagoda penimbunan jiwa. Dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan segel di dalam, dan melepaskan kekuatan destruktif dari jiwa manusia setengah dewa. Jangan desak aku terlalu jauh, Patua, katanya, matanya bersinar karena kegilaan. Dia tidak benar-benar yakin apakah jiwa dewa setengah dewa yang benar-benar bisa benar-benar membunuh Patriark Dewa, tetapi jika itu terjadi, mungkin dia akan bisa mendapatkan jiwa dewa terakhir yang dia butuhkan. Bahkan ketika pikiran itu memasuki pikirannya, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memanen dengan baik jiwa seorang dewa yang telah binasa. Kemungkinan besar, hanya seorang kultivator setengah dewa yang benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti itu. Selain itu, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa membunuh Patriark Baiklan. Namun, dia yakin bisa melukai dirinya dengan cara yang tidak bisa dia cepat pulih. Dan itu kemungkinan akan memberinya cukup waktu untuk keluar dari wilayah kota hantu raksasa. Mata Patriark Dewa itu menyipit saat dia melihat pagoda penimbunan jiwa yang dipegang Bai Xiaochun, yang darinya dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbahaya. Lalu dia menatap kembali ke Bai Xiaochun, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Aku benar-benar meremehkanmu, nak. Ya, tidak apa-apa. Luar biasa, sebenarnya. Saya tidak yakin bagaimana Anda mencapai tingkat yang luar biasa ini, tetapi saya dapat merasakan dari darah Anda bahwa Anda sebenarnya berasal dari klan Bai. Benar-benar spektakuler. Sambil tersenyum tipis, dia mengangkat kakinya lagi dan mulai mengambil langkah. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun berteriak keras bersiap untuk membuka segel di pagoda penampung jiwa. Namun, pada saat itu, sebuah teriakan memenuhi area yang menyebabkan semuanya bergetar. Pada saat yang sama, suara siulan bisa terdengar, seolah-olah seseorang mendekati daerah dengan kecepatan tinggi. Tetap di tanganmu, Brother Bai. Saya di sini dengan perintah dari Raja Giant Ghost sendiri. Dia mengeluarkan panggilan untuk Bai Hao. Wajah bapak klan Bai jatuh, dan matanya berkedip dengan keraguan-raguan sesaat sebelum dia turun dengan kakinya, langsung menempatkannya di depan Bai Xiaochun, yang dia ambil untuk meraih. Wajah bapak klan Bai jatuh, dan matanya berkedip dengan keraguan-raguan sesaat sebelum dia turun dengan kakinya, langsung menempatkannya di depan Bai Xiaochun, yang dia ambil untuk meraih. Namun, Bai Xiaochun sudah siap. Saat dia melihat kaki Patriark bergerak, dia menembak ke belakang. Namun, alih-alih menggunakan pagoda penumpukan jiwanya, ia memanggil 4 klonnya untuk membela diri. Sebuah ledakan memenuhi area itu, dan 4 klonnya batuk darah sebelum menembak kembali ke tubuhnya. Namun, mereka telah membelikannya waktu yang diperlukannya untuk sekali lagi menggunakan heks kematiannya. Tepat sebelum tangan Patriark Deva meraihnya, dia menghilang. Mata Bapak Dewa itu bersinar dengan cahaya dingin ketika dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Tunjukkan wajahmu, kata-katanya seakan menggantikan kehendak langit, menyebabkan tekanan kuat muncul yang membuat Bai Xiaochun merenggut ke tempat terbuka, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Rambutnya berantakan total, dan suara retak bisa terdengar saat udara di sekitarnya hancur. Meskipun tampaknya seolah-olah langit dan bumi akan mencabutnya dari keberadaannya, matanya berkedip-kedip dengan sinar yang tak terlihat. Dan itu karena saat dia muncul di tempat terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat ke udara ke arahnya. Bahkan ketika Patriark Dewa mengambil kendali atas langit dan bumi di daerah itu, suara berdesis dapat terdengar, dan liontin batu giok muncul di depan Bai Xiaochun. Liontin itu memancarkan cahaya keemasan, dan diukir dengan gambar hantu raksasa bertanduk 2 yang meraung ke langit. Begitu liontin giok muncul, udara yang pecah dan pecah di sekitar Bai Xiaochun menjadi stabil. Liontin itu memancarkan cahaya keemasan, dan diukir dengan gambar hantu raksasa bertanduk 2 yang meraung ke langit. Begitu liontin giok muncul, udara yang pecah dan pecah di sekitar Bai Xiaochun menjadi stabil. Wajah bapak klan Bai berubah sangat suram saat udara berdesir, dan seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, fluktuasi basis kultivasinya tidak lebih lemah dari patriarki Baiklan. Dia tampak sedingin es dan benar-benar menyeramkan, dan menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Itu hampir seolah-olah 2 aliran kehendak surgawi telah berbenturan, menyebabkan guntur bergema dan kilatan petir muncul. Bahkan tanah mulai bergoyang.
Bai Xiaochun menatap Liontin Batu Giok dan kemudian pria tua itu, dan jantungnya mulai berdebar. Ketika dia awalnya melarikan diri dari Bai Clan, dia berharap bahwa klan atau kelompok lain di daerah itu akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, dan mungkin membantunya. Setelah beberapa saat dia curiga itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang karena lelaki berjubah hitam ini ada di sini, sudah jelas bahwa Raja Hantu Raksasa itu tertarik. Mata Bai Xiaochun menyipit dan hatinya mulai gugup. Dia terus mengepalkan tangan ke pagoda penampung jiwa, siap untuk meledakkan jiwa dewa pada saat itu juga. Patriark Bai Clan menatap dengan muram pada peri jubah hitam, dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es. Ini adalah masalah pribadi Bai Clan, Dead Crier. Apa artinya ini? Petik 2. Tidak ada masalah pribadi untuk bawahan Raja-Raja Surga, jawab Duke Dead Crier. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melangkah maju, menyebabkan angin kencang muncul di sekelilingnya. Apakah Anda akan melanggar perintah dekret keagungannya, Bai Zishan? Patriark Bai Clan menatap dengan muram pada pria berjubah hitam, dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es. Ini adalah masalah pribadi Bai Clan, Dead Crier. Apa artinya ini? Tidak ada masalah pribadi untuk bawahan Raja-Raja Surga, jawab Duke Dead Crier. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melangkah maju, menyebabkan angin kencang muncul di sekelilingnya. Apakah Anda akan melanggar perintah dekret keagungannya, Bai Zishan? Patriark Dewa memandang kembali dengan muram pada Duke Dead Crier, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan kepala klan yang tidak sadar menghilang, kemudian muncul kembali di sebelahnya. Sejak Yang Mulia Raja telah memanggil pemberontak ini, maka tentu saja aku tidak akan ikut campur. Sambil menggertakkan giginya ke dalam, Patriark Dewa itu menggenggam tangan dan membungkuk ke Liontin Batu Giok, lalu menatap kembali pada lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, aku harus mengunjungi Yang Mulia Raja secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Selama seluruh pertukaran antara kedua dewa, sang patriark tidak pernah sekali mandang Bai Xiaochun. Akhirnya, dia berbalik dan menghilang. Pada saat itu, semua yang ada di daerah itu kembali normal. Guntur menghilang, petir menghilang, dan akhirnya, Bai Xiaochun menghela napas lega. Santai cengkeramannya pada pagoda penimbunan jiwa, dia memandang Duke Dead Crier. Duke Dead Crier melihat ke arah di mana Patriark Bai Clan telah pergi, lalu mengalihkan pandangan seperti kilat ke Bai Xiaochun. Dia keriput dan kurus dengan hidung seperti elang yang membuatnya tampak sangat jahat. Selain itu, tatapannya begitu tajam sehingga sepertinya menembus jauh ke dalam hati dan pikiran Bai Xiaochun. Ikutlah bersamaku. Mulai sekarang, hidup Anda ada di tangan saya, dan Anda bekerja demi Yang Mulia Raja. Pria itu tidak mengatakan apa-apa tentang jiwa dewa. Rupanya, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan Bai Clan. Bab 620, Kota Hantu Raksasa. Mata Bai Xiaochun melebar menjadi tatapan, dan dia secara spontan meraung, "Bulcrap. Hidupku adalah milikku, bukan orang lain." Petik 2. Setidaknya, itulah yang terjadi di benaknya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sedikit berbeda. Wajah dipenuhi rasa terima kasih, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Salam, Senior Dead Crier. Terima kasih banyak atas kebaikan menyelamatkan hidup saya." Petik 2. Jangan berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada Yang Mulia Raja. Dengan itu, Duke Dead Crier melambaikan tangannya, menyebabkan semuanya dalam jarak 30 meter tiba-tiba kabur dan bergelombang, seolah-olah itu terpisah dari daerah di sekitarnya. Hati Bai Xiaochun bergetar saat dia melihat sekeliling pada apa yang terjadi. Segera, menjadi jelas bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah semacam teleportasi besar. Seolah-olah seluruh area hanya dipetik dan dipindahkan ke tempat lain. Suara gemuruh memenuhi telinganya, dan kemudian semuanya lenyap. Ketika dia dan Duke Dead Crier muncul kembali. Mereka berada di depan kota yang sangat luas. Saat itu sore, dan sinar matahari yang terang menyinari kota besar itu, membuatnya tampak sangat mengesankan. Itu tampak seperti binatang purba, menunjukkan taringnya pada semua ciptaan. Dan itu hanya perasaan Bai Xiaochun dapatkan bahkan tanpa melihat dengan cermat. Bahkan dalam sekejap, Giant Ghost City tampaknya sebesar 10,000 klan Bai disatukan. Ada banyak sekali bangunan berornamen yang kaya dan struktur mempesona lainnya, dan seluruh kota tampak dipenuhi aura para pembudidaya jiwa dan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaochun belum pernah melihat tempat sebesar ini sebelumnya. Populasi pasti dalam puluhan juta. Yang lebih mengejutkan adalah Giant Ghost City itu sendiri ada di tengah-tengah lubang besar tanpa dasar. Lubang itu begitu luas sehingga bahkan akal surgawi tidak dapat menjangkau dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan itu hanya lebarnya, bukan dalamnya. Giant Ghost City besar, tapi lubang ini bahkan lebih besar. Kota itu bisa masuk ke dalamnya puluhan kali lipat. Petik 2. Giant Ghost City sendiri ada di sebuah kolom besar yang muncul dari dalam jurang maut. Jauh di jurang adalah kabut berkabut yang dipenuhi dengan wajah dan kepala setan yang tak ada habisnya, gerombolan jiwa hantu yang terus-menerus menjerit.
Untuk keluar dari tebing yang merupakan batas lubang ke kota itu sendiri, orang harus melewati salah satu dari sejumlah rantai ungu, yang masing-masing setebal seseorang. Mereka tergantung seperti jembatan gantung di kedalaman lubang yang berkabut. Bai Xiaochun bisa melihat orang-orang di kejauhan, terbang menuju kota dalam sorotan cahaya. Namun, mereka tidak berani terbang melewati lubang dan masuk ke kota, tetapi malah jatuh ke tanah dan kemudian berjalan di sepanjang rantai besar. Pergi atau datang, itu satu-satunya cara untuk masuk ke kota. Saat Bai Xiaochun terus memeriksa daerah itu, dia menyadari dengan terkejut bahwa di tengah kota adalah patung yang sangat besar dan mengejutkan. Itu adalah hantu raksasa dengan 2 tanduk di kepala dan kulitnya yang hijau, setinggi puluhan ribu meter. Itu begitu tinggi sehingga seolah-olah mengangkat langit. Selanjutnya, di kepalanya adalah istana kerajaan. Itu adalah hantu raksasa dengan 2 tanduk di kepala dan kulitnya yang hijau, setinggi puluhan ribu meter. Itu begitu tinggi sehingga seolah-olah mengangkat langit. Selanjutnya, di kepalanya adalah istana kerajaan. Istana itu sendiri sulit untuk dilihat dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang tinggal di sana, tidak perlu menebak pihak Bai Xiaochun untuk mendapatkan ide. Itu pasti tempat tinggal Raja Hantu Raksasa. Bahkan hanya melihat istana kerajaan, Bai Xiaochun bisa merasakan tekanan seperti itu dari semua langit dan bumi membebani dirinya. Itu meninggalkannya dengan perasaan bahwa siapapun yang berada di istana kerajaan itu bukanlah orang, melainkan semacam dewa. Hal mengejutkan lainnya yang dia perhatikan adalah patung raksasa itu memegang sebuah istana di masing-masing tangannya. Selain itu, kedua istana memiliki prasasti batu besar di depan mereka, dengan nama istana tertulis untuk dilihat oleh siapapun. Di tangan kiri adalah istana Deadcreer, dan di tangan kanan adalah istana Netherworld. Bai Xiaochun terguncang oleh pemandangan belaka, dan segera yakin bahwa istana-istana itu milik para deva. Dan mengingat bahwa istana sebelah kiri bernama Deadcreer, dia 80 hingga 90% yakin bahwa itu milik lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di sampingnya. Bai Xiaochun tidak tahu tentang Giant Ghost City seperti ketika ia pertama kali tiba di Wildlands. Selama hari-harinya di Bai Clan, ia telah melakukan sedikit penggalian untuk mencari informasi, dan sekarang tahu sedikit tentang tempat itu. Sebagai contoh, dia tahu bahwa Giant Ghost City terdiri dari kota bagian dalam dan luar. Kota terdalam dikontrol dengan ketat, dan hanya orang-orang dengan status tinggi yang bisa memasukinya. Sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah bangsawan, menteri, dan orang lain yang memiliki koneksi dekat dengan rumah kerajaan. Kota luar adalah tempat orang biasa tinggal, dan tempat yang jauh lebih hidup. Ada parit yang memisahkan kota-kota bagian dalam dan luar, yang akhirnya berisi mantra pembatas tingkat dewa. Tanpa medali perintah yang tepat, siapapun yang mencoba menyeberang parit itu akan dilebur menjadi tulang belulang. Hati Bai Xiaochun sudah berdetak kencang saat dia bertanya-tanya mengapa dia dibawa ke Giant Ghost City. Meskipun dia sangat gugup, dia menunjukkan ekspresi yang paling menarik saat dia berdiri di belakang Duke Deadcreer. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli mengapa Raja Hantu Raksasa memanggilnya, adalah hal yang baik berada di kota hantu raksasa. Lagi pula portal teleportasi yang ia perlu akses untuk kembali ke rumah terletak di kota ini. Hati Bai Xiaochun sudah berdetak kencang saat dia bertanya-tanya mengapa dia dibawa ke Giant Ghost City. Meskipun dia sangat gugup, dia menunjukkan ekspresi yang paling menarik saat dia berdiri di belakang Duke Deadcreer. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli mengapa Raja Hantu Raksasa memanggilnya, adalah hal yang baik berada di kota hantu raksasa. Lagi pula portal teleportasi yang ia perlu akses untuk kembali ke rumah terletak di kota ini. Jika topengku bisa membodohi formasi mantra Bai Clan dan deva mereka, gumamnya pada dirinya sendiri, maka itu seharusnya bisa menipu portal teleportasi, kan? Wajah Duke Deadcreer benar-benar tanpa ekspresi saat dia memimpin, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selain itu, mereka tidak memasuki kota melalui rantai, melainkan dengan terbang langsung ke kota. Begitu mereka muncul di kota, penjaga kultivator jiwa yang bertugas memandang dengan ekspresi hormat dan membungkuk dengan hormat. Salam, Duke Deadcreer. Selain membungkuk memberi salam, semua orang diam-diam menilai Bai Xiaochun, yang dia perhatikan. Ketika dia melanjutkan, dia memutuskan bahwa karena Raja Hantu Raksasa telah memanggilnya, dia harus berperilaku terbaik. Mungkin, jika Duke Deadcreer memberikan kata yang baik untuknya, dia bisa mendapatkan posisi tinggi di kota. Dengan begitu, Bai Clan pasti tidak akan bisa menyentuhnya. Tunggu, tidak. Itu terlalu berbahaya. Saya perlu mencari cara untuk sampai ke portal teleportasi dan kembali ke tembok besar. Sayang sekali aku masih merindukan jiwa dewa. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia mengikuti Duke Deadcreer melintasi kota. Duke Deadcreer membawanya langsung ke pusat kota, dan dalam waktu beberapa saat mereka berdiri di depan parit yang memisahkan kedua kota. Airnya hitam, dan tampak sangat berbahaya. Bahkan, Bai Xiaochun bahkan mundur beberapa langkah ketika dia melihatnya. Kemudian dia memandang Duke Deadcreer, bertanya-tanya mengapa mereka berhenti bergerak. Senior. Bukankah kita seharusnya pergi ke sana? Berkedip dia melihat ke arah patung hantu raksasa.
Mengabaikan Bai Xiaochun, Duke de Crier dengan dingin berkata, Li Su, segera keluar dari sini. Senior. Bukankah kita seharusnya pergi ke sana? Berkedip dia melihat ke arah patung hantu raksasa. Mengabaikan Bai Xiaochun, Duke de Crier dengan dingin berkata, Li Su, segera keluar dari sini. Suaranya sepertinya tidak bergema terlalu jauh. Namun, sebagai tanggapan, air parit bergelombang, dan kemudian pusaran air muncul, dari yang melangkah 3 pria setengah baya. Bai Xiaochun sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah tentang situasi ini. Kenapa dia tidak dibawa untuk melihat Raja Hantu Raksasa? Dari 3 pendatang baru, pria dalam posisi memimpin mengenakan jubah hijau, dan jelas setengah langkah ke alam Deva. Adapun 2 lainnya, mereka tampak sedikit lebih lemah, dan jelas-jelas bawahan pria itu. Pria berjubah hijau segera terbang untuk berdiri di depan Duke de Crier, di mana dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Duke de Crier. Petik 2. Duke de Crier memberi isyarat pada Bai Xiaochun dan kemudian berkata, ini adalah Bai Hao. Aku menyerahkannya kepadamu. Jadikan dia sebagai penjaga penjara iblis. Li Su dan 2 bawahannya segera menyuarakan persetujuan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Duke de Crier berbalik dan terbang menuju patung hantu raksasa. Misinya dari Raja adalah membawa Bai Hao kembali dan kemudian memberinya pekerjaan di kota. Adapun posisi yang tepat untuk memberinya, Raja Hantu Raksasa secara alami tidak peduli. Karena itu, Duke de Crier tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan hanya menyerahkannya ke lembaga pemasyarakatan iblis yang terkenal di kota itu. Penjara iblis, seorang penjaga. Ketika Bai Xiaochun mendengar apa yang baru saja dikatakan, rahangnya jatuh. Dia berasumsi bahwa Raja Hantu Raksasa pasti memanggilnya untuk setidaknya menjadi semacam pengawal. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi penjaga penjara.